Ketiga, menjaga lingkungan dan menjaga privasi. Ya, oke. Pasien ini mau kita kasih siapa? Bu Alia. Bu Alia, selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Anissa. Saya kurang lebih 15 menit ke depan akan mengganti kantong kolostomi atau kantong buang air besar yang ada di perutnya ibu. Apakah Bu Alia bersedia? Ya. Baik, saya siapkan dulu alatnya ya Bu. Yuk. Ini adalah langkah. Yang pertama, melakukan pembersihan tangan. Kedua, atur posisi kelaya. Oke, satu-satu dulu. Pembersihan tangan sudah. Jangan lupa pasien punya privacy, maka Anda tutup dulu kemudian. Terus kemudian Anda cek gelangnya pasien, maka Anda tulis selamat Bu Alia. Namanya siapa Ibu? Gak boleh Bu Alia, gak boleh. Karena namanya Alia ada Alia Rohali sama Alia Dwi Agustina. Jadi Bu Alia, benar dia Bu Alia, tapi sebelahnya Alia Rohali. Ibu namanya siapa Bu? Ya, diangkat seperti tanggal lahir kalau ada pertama kali. Itu sudah Bu, mohon maaf ya Bu, saya atur posisinya. Kita buka kepala. Nah, berhubung posisinya di sebelah sana, berarti saya sudah melihatkan Anda. Saya nggak biasa kerja di kiri sebetulnya ya, harusnya saya di sana. Tapi oke lah, nanti posisinya seperti ini. Yuk, silakan, Mbak. Pasang pengalas. Ya. Letakkan kedua bengkok dan kantong plastik di atas pengalas. Isi satu bengkok dengan Jadi mahasiswa sering salah memasang pengalas. Saya mau tunjukin yang benar dulu supaya mahasiswa tahu. Seperti ini, ya. Ketika Ibu, mohon maaf Ibu, boleh miring ke arah saya sambil pegangan ya Bu. Oke. Pelan-pelan seperti ini. Ya. Lagi Bu. Oke, Ibu boleh pegangan yang di sebelah sana. Silakan, ya Ibu. Baru dibantunya begini. Yang sering salah mahasiswa adalah sudah gulung seperti itu, tapi jatuhnya begini. Kenapa kalau ini terbalik adalah salah? Saya mau tanya, kenapa ini salah? Karena kalau seperti ini cairannya tidak nyerap ke pelang, tapi harusnya ini yang nyerap. Maka dari itu adalah kebalik. Di ruangan menggunakan underpad. Anda tahu underpad? Saya tahu. Yang di atas menyerap, yang di bawah waterproof. Jadi dia tidak tembus ikan sekelilingnya. Sama kalau cebok pakai bukan menyambut lukanya, bukan, tapi sekeliling. Bila memang botol tidak ada, bisa gunakan kasa. Disabun. Bu, kok disabun lukanya? Bukan lukanya yang disabun, sekelilingnya. Kan pupnya brebetan bahasa Indonesia. Ya. Kan? Sekeliling. Anda sama alat BAB juga kan dibersihkan dengan sabun di sekitar anusnya. Begitu sudah, maka dibersihkan ulang, ya, dibedakan, baru kemudian dibersih. Ya, lanjut. Lalu melepaskan kolostomi dengan menggunakan pinset dan masukkan kotoran ke kantong plastik. Masukkan pinset ke bengkok. Ya, jadi settingnya nanti adalah mahasiswa itu mengganti. Settingnya itu yang kita bersihkan tadi ya, mengganti. Jadi ketika mengganti maka ini tadi klipnya dibuang dulu, dilepas dulu, jangan dibuang dengan kenapa? Dapat cuma satu. Klipnya itu satu set hanya satu. Terus gini, kadang-kadang ibunya sedih bingung, suster itu tadi. Untuk perawatan kolostomi prinsipnya steril apa bersih? Bersih. Steril apa bersih? Bersih. Bersih apa steril? Bersih. Ya. Tapi ada catatannya. Catatannya apa? Ketika pasien ini post-op laparotomi yang perutnya di tengah masih dengan jahitan yang sebegitu banyak dan Anda di rumah sakit bukan di rumah, usahakan setrikannya steril. Anda pun juga menggunakan sarung tangan steril. Kenapa?
ajari, bahkan ngajarin ke pasien yang nggak usah pakai sarung tangan. Dia cebok kan nggak pakai sarung tangan, kita cebok juga nggak pakai sarung tangan. Itu yang harus Anda masukkan, kecamkan di dalam pasien supaya susah nanti di rumah ribet banget ya, saya harus begini, harus begitu. Jangan gitu, tapi dikasih tahu, Bu, nanti Ibu seperti ini ya Bu, ini supaya Ibu tidak terinfeksi saja, nakes kami menggunakan sarung tangan. Dan seperti itu. Maka yang Anda lakukan, sabun bayi yang sudah dikasih tadi dibersihkan ke sekeliling sini, bukan ke luka ya. Miring ini deh, ke sekeliling sini itu bisa digunakan. Keluar ya, bukan ke dalam. Misalkan membersihkan, bukan masuk ke dalam gitu, tapi kalau bisa ya sedikit keluar supaya dia tidak masuk ke sini. Karena di sela-sela ini biasanya masih ada jahitan. Kalau dia masih belum 2 minggu, kan masih ada jahitan, dimasukkan ke sini. Bersihkan, buang sampai dia bersih. Lanjut. Anda juga bisa menggunakan pinset, bisa seperti ini. Tapi kalau saya secara pribadi jarang menggunakan pinset kalau tidak dipaksa. Kenapa? Ujung pinset yang tidak terkena, kena ke ujungnya di sini, dia luka operasi, pasiennya kesakitan. Tapi kalau Anda betul menggunakan pinset, pegang seperti ini, ujungnya tidak. Tapi kalau Anda pegangnya begini, ini kena ke pasien, dia kesakitan. Kadang-kadang karena Anda tidak perhatikan dengan baik, yang penting ini dipegang, ini Anda tekan ke ujungnya, pasien kesakitan. Tapi itu bisa disiasatin. Tadi cuma satu ya, yang bentuknya segitiga kecil yang seperti ini. Ya, seperti itu. Pastikan tadi yang saya bilang tidak menyentuh di ujungnya. Jadi Anda seperti ini. Bersihkan dulu ya Bu. Kita sampai, kalau badannya berlekuk-lekuk kan susah, mesti angkat dulu supaya selipannya itu bersih. Kalau itu susah sekali, Anda bisa gunakan cotton bud yang buat korek kuping, dibersihkan di sela-selanya. Karena kalau ini kan sangat mudah, tapi faktanya ya nggak semudah ini. Lanjut. Beri pelindung kulit sekitar kolostomi dengan zinc salep tunggu 15 menit. Nah, zinc salep ini bahannya dasarnya oil atau minyak. Jadi kalau Anda berikan di sekeliling seperti ini supaya nggak lecet, tapi jangan lebar-lebar, karena kalau lebar dia akan tidak lengket. Satu-satu, jangan banyak-banyak, pegang aja. Sekelilingnya jauh, ya. Terlalu banyak. Apa yang terjadi? Perkataan tidak nempel. Tidak bisa nempel. Gitu. Jadi cukuplah kira-kira setengah senti saja diberikan supaya dia melindungi dari apa? Dari laserasi, cairan dan sebagainya. Saya memberikannya tapi kalau ada cairan, sifat cairannya apa? Asam. Maka dia akan mengiritasi sekitar perutnya. Yang pas adalah betul-betul mepet di situ, hanya yang di tengah saja. Nah, seperti ini saja. Supaya apa? Jadi sisa yang di sekelilingnya tidak teriritasi. Menjadi teriritasi bila saya contohkan yang ekstrim. Nah, maka dari itu perlunya diukur, ditempelkan ke sini baru digunting. Karena disesuaikan dengan letak lubangnya pasien berbeda. Setelah operasi masih bengkak gede. Nanti setelah 5-6 hari operasi dia mengecil. Yang saya perlihatkan gambar di kelas. Maka dari itu ini diukur. Dan bentuknya tidak selalu bulat, bisa saja seperti ini, sedikit lonjong. Dia tidak boleh menggunting di luar batas lingkaran. Makanya ada kata-kata stop. Kenapa Bu yang terjadi? Yang lengket. Hati-hati saat menggunting. Saat menggunting Anda harus begini. Pegang di sini baru digunting. Kenapa? Sobek. Ya, belinya mahal.
Ini sampai ke sininya. Sudah, maka kita akan tempelkan. Sebelum ditempelkan, tanya sama ibunya, aktivitasnya apa? Bu Alia, hari ini Bu Alia masih tiduran, miring kiri miring kanan, atau ibu sudah mulai belajar jalan, atau ibu sudah jalan aktif. Apa bedanya? Ketika pasiennya masih tiduran saja, Anda meletakkannya begini. Pasien tiduran saja, Anda letakkannya seperti itu, karena pasien tidak ada aktivitas apapun, dan dia tiduran seperti itu. Karena cairan itu akan turun ke Bawah. samping ke bawah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tetapi kalau pasiennya sudah mulai jalan, mulai belajar duduk, Anda pasangnya oblik 45 derajat ke sini. Kenapa? Dia masih bisa untuk duduk. Kalau toh masih memungkinkan. Bayangkan kalau tadi Anda masangnya begini. Oke kan tadi begini? Pas pasiennya jalan. Bu, ini bisa diputar? Nggak bisa, kan dilepas. Kalau dilepas tempelin lagi nggak nempel. Kecuali yang tupis yang bentuknya ring. Perlunya melakukan anamnesa. Bu Alia biasanya Bu aktivitasnya seperti apa? Khususnya saya udah mulai duduk sih, alhamdulillah udah lebih baik. Lalu klip, ada klip ya, buang udaranya, masukkan klip. Ngeklipnya cukup sekali, tidak usah ngeklipnya. Bu, saya takut bocor. Klipnya berapa kali? No, nggak begitu. Karena klip itu spesial hanya untuk satu kali. Semakin Anda ngeklipnya beberapa kali, klip itu kan dipakainya berulang-berulang. Nanti dia, nih klip yang berikutnya dia begini. Dia tidak nutup rapat begini. Karena Anda paksa dengan berlipat-lipat yang tebal. Justru kalau dipaksa berlipat-lipat tebal, besoknya begini, maka dia bocor dari sela-sela. Tapi kalau hanya satu kali, dia hanya seperti ini. Klipnya. Ya, lanjut Mbak. Bukan alat-alat koma dan kata kulit. Lalu rapikan alat-alat dan lepas sarung tangan, lanjutkan kain untuk memakai bajunya. Ya, oke ya. Begitu ini udah selesai, pelan-pelan. Bu Alia, miring dulu ya Bu. Kita rapikan bajunya. Oke, sini Bu. Selesaikan. Bu, bajunya mau ganti apa ini aja? Soalnya bajunya bersih. Salah ya Bu. Kita lanjutkan. Beberapa pasien itu punya alat kantong ditiup sendiri buat masukin ini supaya nggak kelihatan. Ya, kita pasang piyama dulu ya Bu. Kalau pasang piyama yang di dalam diikatin dulu. Ya, kenapa saya bilang ini? Saya sadari kan pasien ibunya dulu harus ngerti member apa tuh member. Tata nama, tata cara. Pasien-pasien di VIP itu walaupun udah sakit umur 83